Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang berbeda, yaitu memulai untuk data analisa dan juga bagaimana persiapannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kepada Anda yang dinamakan dengan NumPy. Apa itu NumPy? Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya Anda mempersiapkan terlebih dahulu package ataupun library untuk NumPy. Ya, jadi, Anda dapat menginstalnya dengan cara pip install NumPy. Lalu selanjutnya, di code Anda, di bagian atas, Anda perlu mengimport terlebih dahulu dengan perintah import NumPy. Apa itu NumPy? Dan mengapa ini berguna untuk kita sebagai data scientist? Di sini, saya ingin memperlihatkan kepada Anda perbedaan antara NumPy dan list dalam memproses sesuatu operasional data. Misalkan untuk penjumlahan elemen per elemen, ya, dengan jumlah yang sama antara NumPy dengan list yang sudah kita pelajari sebelumnya pada data structure. Di sini kita bisa lihat waktu untuk pemrosesannya membutuhkan sekitar 137 milisecond. Sedangkan di dalam NumPy dia hanya 11 milisecond. Artinya list dia lebih berat dari sisi komputasinya. Lalu, untuk penjumlahan total, operasionalnya, dibutuhkan waktu sekitar 9,5 milisecond untuk list, sedangkan untuk NumPy 0,9. Lalu untuk perkalian adalah 123 milisecond, sedangkan untuk NumPy 11,8 milisecond. Lalu yang terakhir untuk dot product adalah 94,37 milisecond, sedangkan untuk NumPy ya yang berupa array dia hanya 2,2 milisecond. Artinya apa? Artinya jika Anda memiliki data yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar, lalu Anda ingin melakukan komputasi dengan cara yang cepat, dengan bantuan NumPy, komputer Anda tidak akan terbebani lebih. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan fungsi tersebut. Nah, lalu kita akan mencoba membahas mengenai array. Apa itu array? Tadi kita memperbandingkan antara list dan array. Nah, di sini, jika Anda pernah mengetahui ada yang dinamakan sebagai vektor. Ya, vektor itu adalah one-dimensional matrix. Ya, jadi bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada Px, Py, Pz. Nah, ini bisa satu dimensi secara baris ya ke bawah atau bisa pun secara kolom ya ke kanan atau ke kiri. Lalu yang kedua adalah matrix. Ya, seperti yang Anda ketahui, matrix bentuknya ada row ke bawah atau ada kolom ke kanan. Ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah image. Ya, seperti kalian tahu, image ini adalah 3 dimensi. Karena kita punya dimensi pertama ke bawah, misalkan secara row, dimensi kedua ke kanan, misalkan secara kolom, dan dimensi ketiga adalah warnanya itu sendiri. Ya. Karena memang di sini setiap pixel memiliki angka tertentu. Lalu ada lagi yang dinamakan sebagai tensor. Nah, jika kita melihat dari secara visual, ya, perbandingan antara 1-dimensional tensor, 2-dimensional, dan 3-dimensional yang biasa kita ketahui. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat 4-dimensional tensor, yaitu dari 3-dimensional tensor tersebut, kita buat lagi baris. Ya, misalkan ini seperti apa yang ada di one-dimensional tensor, tapi dia bentuknya masing-masing elemennya adalah dalam bentuk 3-dimensional tensor. Begitupun untuk 5-dimensional tensor dan juga untuk 6-dimensional tensor. Gambarannya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah convolutional networks. Ya, nanti di sini kita akan membahas lebih details mengenai deep learning. Ya, setelah bagian basicnya sudah kita pelajari dan kita lewati, nanti di situ kita akan membahas lebih detail apa itu convolutional networks. Nah, lalu bagaimana? Misalkan kita memiliki array yang bentuknya 1 dimensi, ya. Lalu kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk array 2 dimensi.
Metodenya seperti ini. Misalkan urutan pertama adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, lalu di bagian yang pertama, ya, jadi elemen pertama, dia akan ada di elemen pertama di dalam dua dimensinya. Ya. Lalu elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat. Ya, jadi urutannya adalah seperti ini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Jika Anda memiliki elemen yang lain, dia akan terus melanjutkan seperti ini. Ya, untuk menentukan barisan yang ada di dalam array. Nah, lalu kalau misalkan kita melihat array satu dimensi, ingin kita ubah ke dalam bentuk dua dimensi, menjadi seperti ini. Jadi, di dalam satu dimensi, di sini adalah hanya ada satu aksis, yaitu aksis yang 0. Dan ukurannya pun 4,0. Nah, artinya apa? 4 ini adalah jumlah kolomnya, ya. Dari 7 sampai 10, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi di sini karena dia satu dimensi, dia tidak memiliki row. Jadi ke bawah dia tidak ada. Ya, sehingga di sini 4, empty di sini. Lalu untuk dua dimensi, ini adalah aksis yang pertama dan ini aksis yang kedua. Jadi dia memiliki dua aksis. Nah, di sini ukurannya adalah 2,3. Karena kenapa? Karena dia memiliki dua row, ya, dua baris, dan dia memiliki 3 kolom. Ya. Nah, lalu yang terakhir untuk contoh 3 dimensi array. Ya, pada 3 dimensi array ini, dia memiliki 3 aksis. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Lalu dari ukurannya, kita bisa melihat 4, 3, dan 2. 4 itu dari mana? Dari barisnya, dari aksis yang pertama, ya, atau aksis 0. 1, 2, 3, dan 4. Lalu aksis kedua adalah yang di sini. Dia ada 3. 1, 2, 3. Dan aksis yang terakhir adalah memiliki kedalaman atau depth sebanyak 2. Yaitu dari sini 1 dan 2. Jadi seperti itu perkenalan mengenai NumPy dan array.